Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Pratama dengan NIM 2123313. Saya membuat video ini berkaitan dengan tugas ataupun sebagai UAS saya pada mata kuliah TIK, yang mana video ini berkaitan dengan video pembelajaran dan saya mengangkat tema tentang sejarah peradaban Islam yang akan dibagi menjadi 4 subbab. Baik, selamat menyaksikan. Yang pertama, kita masuk kepada latar belakang dari terbentuknya dinasti ataupun Daulah Umayyah ini. Jadi, dinasti Umayyah ini adalah dinasti pertama dalam Islam. Awal pembentukannya itu tidak lepas dari berbagai konflik pada masa sebelumnya, yakni pada masa kekhalifahan, tepatnya pada masa Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat itu terjadi gejolak politik yang dihadapi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana pada saat itu pembunuh dari Khalifah Utsman bin Affan itu belum ditemukan. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu terkena pemecatan oleh Ali bin Abi Thalib. Namun Muawiyah dengan tegas menolak hal tersebut dan ingin Ali bin Abi Thalib mengusut tuntas siapa pembunuh dari Utsman bin Affan. Tetapi Ali bin Abi Thalib berdalih bahwa ia belum bisa untuk menangani kasus tersebut karena keselamatan umat dan gejolak politik pada saat itu yang dihadapi oleh umat muslim. Jadi hal tersebut terus berlanjut hingga terjadinya perang Siffin, di mana pada perang Siffin ini dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk perebutan kekuasaan siapa yang berhak untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Kemudian pada saat pihak Ali bin Abi Thalib terlihat ingin memenangkan peperangan, dari pihak Muawiyah ini mengangkat mushaf Al-Quran sebagai tanda perdamaian. Kemudian pada masa itu Ali bin Abi Thalib dan pasukannya memikirkan tentang kedamaian dari umat Islam. Jadi Ali bin Abi Thalib setuju dengan perjanjian damai oleh Muawiyah ini. Dan masuk yang kedua itu tahqiq. Jadi setelah peperangan tersebut mereda karena pengangkatan dari mushaf Al-Quran ini, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini berunding ataupun berjanji yang disebut dengan tahkim, di mana dari pihak Ali bin Abi Thalib ditunjuklah Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan pada pihak Muawiyah bin Abi Sufyan itu ditunjuklah Amr bin Ash. Jadi pada saat Abu Musa al-Asy'ari naik ke mimbar dan mengatakan, "Wahai saudara sekalian, tidak ada jalan keluar selain satu, yaitu mencopot jabatan Ali bin Abi Thalib dan mencopot jabatan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan pilihlah menurut kalian siapa yang berhak untuk memimpin negeri ini." Dan setelah selesai Abu Musa al-Asy'ari pun mundur dari mimbarnya. Kemudian tampillah Amr bin Ash dan berkata, "Kalian telah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ia telah mencopot sahabatnya Ali, dan aku pun dan aku kukuhkan kedudukan dari sahabatku Muawiyah sebagai khalifah." Dan ternyata Amr bin Ash ini memiliki tipu daya muslihat, yakni mengokohkan sahabatnya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Dan pada saat itu umat Islam banyak yang kecewa dengan keputusan tersebut. Tidak ada yang berani untuk melawan dari kekuasaan Muawiyah karena
banyak pasukan Muawiyah yang berjaga pada saat itu. Dan kelompok-kelompok yang kecewa dengan keputusan tersebut keluar dari ajaran Ali yang dikenal dengan Khawarij. Dan orang-orang yang tetap bersama Ali disebut dengan Syiah. Jadi berlanjut lagi kepada pada saat wafatnya dari Ali bin Abi Thalib ini, dan situasi umat Islam tersebut sangat kacau. Pada saat itu yang ditunjuk sebagai khalifah adalah Hasan bin Ali. Tetapi Hasan bin Ali melihat bahwa situasi umat Islam itu sangat berbeda, sangat berbahaya, dan Hasan bin Ali tidak suka dengan kekacauan yang terjadi. Maka dipilihlah keputusan untuk mengangkat dari Muawiyah bin Abi Sufyan ini sebagai khalifah selanjutnya. Dan tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah ataupun tahun persatuan umat Islam. Dan dari situlah titik awal dari terbentuknya kekhalifahan ataupun dinasti Umayyah. Yang kedua kita masuk kepada khalifah yang berprestasi pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini pertama adalah sebagai pencetus dari terbentuknya Daulah Umayyah. Yang kedua adalah menstabilkan dari administrasi negara, kemudian pembentukan angkatan laut Islam, dan memindahkan ibu kota pemerintahan ke Damaskus. Kemudian khalifah yang berprestasi selanjutnya adalah Abdul Malik bin Marwan, di mana pada masa beliau ini terdapat beberapa kebijakan. Pertama adalah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, kemudian ada pencetakan mata uang negara, dan kemudian yang terakhir adalah membangun Kubah Al-Sakhrah di Yerusalem. Kemudian khalifah selanjutnya adalah Al-Walid bin Abdul Malik, di mana pada masa beliau ini memperluas wilayah Islam hingga ke Spanyol dan Andalusia. Kemudian selanjutnya beliau juga menjamin bagaimana kesehatan dan fasilitas untuk kesehatan. Khalifah selanjutnya ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini dikenal sebagai khalifah yang sangat tegas, yang bijaksana, dan dermawan. Jadi pada masa beliau itu dilakukan sebuah kebijakan dengan mengumpulkan dan membedakan bagaimana hadis-hadis sahih dan hadis palsu. Kemudian menghentikan pengumpulan pajak dari orang-orang mu'alaf, kemudian menghidupkan kembali ajaran-ajaran agama Islam baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yakni tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Pertama, pada bidang pemerintahan. Pertama, itu menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Kemudian terdapat berbagai divisi, departemen atau yang dikenal dengan diwan. Kemudian membangun sistem administrasi yang lebih rapi dan teratur. Kemudian yang kedua ada dalam bidang ekonomi. Pertama ada pencetakan mata uang, kemudian pembangunan jalan dan sarana penunjang, kemudian pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terdapat berbagai macam ilmu seperti ilmu hadis, fikih, qiraat, tafsir, dan lain sebagainya. Kemudian munculnya berbagai tokoh dan cendekiawan Islam seperti Ibnu Abbas, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang arsitektur, Daulah Umayyah ini terdapat masjid di Kufah, kemudian ada bangunan-bangunan yang sangat megah. Kemudian yang terakhir pada bidang militer itu terdapat
ekspansi wilayah hingga ke Afrika Utara dan ke Spanyol, hingga perkuatan dari sisi militer. Kita masuk kepada pembahasan yang terakhir ataupun yang keempat, tentang kemunduran dari Daulah Umayyah ini. Jadi kemunduran dari Daulah Umayyah ini telah dimulai setelah wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mana kekhalifahan ataupun estafet kepemimpinan setelah beliau ini mengalami kemunduran, dan tidak cakapnya pemimpin menjadi faktor utama di mana hancurnya atau mundurnya dari Daulah Umayyah. Kemudian akan membahas beberapa faktor penyebab. Yang pertama, terjadi ketidakpuasan antara kaum Mawali ataupun kaum non-Arab yang dianggap tidak diajak dalam sistem pemerintahan dan tidak mendapatkan hak-haknya. Kemudian yang kedua, itu sistem pemerintahan dari Daulah Umayyah ini yang monarki ataupun sistem turun-temurun. Jadi ini menyebabkan perebutan kekuasaan oleh para khalifah yang ingin menjadi pemimpin pada saat itu. Kemudian faktor yang ketiga, adanya persaingan ataupun konflik yang dihadapi oleh kaum Arab Utara dan Selatan, dan pihak dari Bani Umayyah ini memilih ataupun memihak dari salah satu pihak, sehingga terjadi kecemburuan antara kedua belah ataupun salah satu pihak tersebut. Kemudian adanya gerakan oposisi dari awal pembentukan Daulah Umayyah ini, seperti kaum Syiah dan Khawarij yang terus melakukan perlawanan, dan yang terakhir menguatnya dari Daulah Abbasiyah. Dan setelah itu, dan itulah faktor penyebab dari runtuhnya Daulah Umayyah ini. Dan akhir pemerintahan Daulah Umayyah ini ketika terbunuhnya Marwan bin Muhammad di Mesir, dan estafet kepemimpinan kemudian beralih kepada Daulah Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Mungkin itu sekian untuk video pembelajaran saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kejanggalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.